Pertama saya kenalkan diri dulu. Nama saya I Gusti Agung Komang Dinasti. Em, Pengiriman dari Polda Kaltim. Oh ya, pangkat saya Bribda. Pengiriman dari Polda Kaltim sekarang berdinas di Biro Rena atau Biro Perencanaan Umum dan Anggaran Polda Kalimantan Timur. Saya lulusan Hmm. di Kurba Polri angkatan 44 tahun 2020. Jadi tahun lalu ya, baru. Oh, jadi baru 1 tahun ya, Bribda, Ya, baru bertugasnya. Oke, tapi iya, walaupun 1 tahun pasti pengalamannya udah banyak banget. Terlebih iya. pengalamannya selama menjalani pendidikan polisi pasti sangat-sangat bermanfaat buat dibagikan ke teman-teman casis juara di sini. Oke, tanpa lama-lama mungkin kita bisa langsung aja masuk ke sesi sharing tentang pendidikan polisi. Mungkin ini sistemnya mau Bribda yang menjelaskan secara keseluruhan atau lebih santai saya tanya jawab? Enaknya Bribda gimana nih? Enaknya tanya jawab aja deh. Enaknya tanya jawab aja. Oke, tanya jawab aja ya Iya, biar lebih santai kayak biar ngobrol gitu ya terarah. Bribda. Oke, siap-siap. Teman-teman casis juara, mungkin ditahan dulu ya komenannya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa dituliskan di question box biar nanti pertanyaan kamu nggak ketumpuk sama komen teman-teman yang lain. Oke. Jadi kalau memang punya pertanyaan langsung aja ditulis di question box. Nanti bakalan Bribda jawab di akhir sesi. Gitu ya Bribda ya. Oke, ini sebelum kita bahas lebih dalam tentang pendidikan polisi, mungkin Bribda boleh menjelaskan sedikit tentang tahapan yang akan dilalui saat nantinya kita sudah diterima sebagai polisi. Untuk pendidikan DSPN masing-masing ya, selama beberapa tahun ke belakang ini, eh, pendidikan itu cuman ada 3 ya. Kalau untuk Bintara itu kebanyakan langsung ke Watu Kosek, Brimob, terus ke Spolwan untuk yang Polwan, dan di SPN untuk yang Bintara Tugas Umum yang ada di Polda masing-masing. Kemudian eh, setelah melaksanakan pendidikan selama 7 bulan, nanti baru bisa ditentukan. Misalkan dari Bintara Kabupaten Khusus itu mau diberangkatkan lagi untuk ke tempat pusdik atau tempat pendidikan lanjut untuk kompetensi, atau langsung dimasukkan ke satuan kerja di Polda masing-masing maupun di tingkat mabes. Seperti itulah um, Hmm. bayangannya secara singkat. Wow, panjang sekali ya ternyata proses pendidikan polisinya ini. Berarti jangkanya tuh berapa lama dari mulai start dimulainya pendidikan sampai akhirnya dinyatakan sudah lulus pendidikan polisi itu, Bribda? Kalau untuk Bintara itu 7 bulan. Jadi masing-masing masing-masing pendidikan untuk masing-masing apa namanya tingkatan itu berbeda. Jadi ada Tamtama, ada Bintara, ada Akpol, ada SIPSS, itu berbeda-beda. Kalau Tamtama itu biasanya Tamtama itu langsung pendidikan di Pusdik, yang di Brimob langsung di Pusdik Kosek. Kalau yang Pol Air langsung ke Pondok Dayung. Dan itu menjalani pendidikan selama 5 bulan. Lebih cepat. Untuk yang tamtama ya itu Bribda. Ya, untuk Tamtama lima itu bulan selama ya. 5 bulan. Untuk Bintaranya, seperti yang saya bilang tadi, kalau ada yang Bakomsus, dikirim ke Pusdik atau bisa pendidikan di SPN masing-masing, di Polda masing-masing. Itu menjalani pendidikan selama kurang lebih 7 bulan.
Lebih lama ini 7 untuk bulan. aturan sekarang. Karena kan setiap per berapa tahun itu aturan kadang-kadang berubah. Seperti yang tahun-tahun lalu, mungkin ada yang pernah dengar omnya, kakaknya, atau Pak D-nya yang pernah pendidikan selama 1 tahun, ada yang pendidikan 9 bulan, ada yang pendidikan 5 bulan. Itu tergantung dari pimpinan kita. Jadi untuk sekarang, rata-rata pendidikan itu Bintara dijalani selama 7 bulan. Kemudian untuk Akpol, Akpol itu menjalani pendidikan selama 4 tahun. Setelah 4 tahun, lulus, dilantik, dan diwisuda sebagai perwira tingkat 2 atau IPDA, Inspektur Polisi tingkat 2. Itu untuk perwira. Dan menjalani pendidikan di, kalau Akpol cuma satu ya, cuma di Semarang. Jadi Berarti untuk selanjutnya itu yang untuk Akpol, sama-sama perwira. Nah, ada lagi satu jalur tes, yaitu SIPSS, yaitu sumber sarjana, apa? Panjangannya lupa. Kayak sumber, ya, pendaftaran Polri melewati jalur sarjana, dan nanti lulusnya akan setara dengan Akpol, yaitu perwira. Kenapa pendidikannya ini agak berbeda? Karena SIPSS ini sudah dikualifikasi dari sarjana yang umumnya kuliahnya sudah 4 tahun. Jadi sama dengan Akpol ya. Kalau Akpol itu pendidikannya 4 tahun untuk dapat gelar STRK atau IPDA-nya. Kemudian untuk yang sumber sarjana sudah dapat pendidikan formal di kampus itu selama 4 tahun juga. Jadi untuk pendidikannya mereka hanya menjalani pendidikan selama 7 bulan sama dengan dan lulusnya juga sama, nanti jadinya juga perwira. Itu apa ya, sama tapi beda kalau orang bilang, karena yang memang bentukan awal perwira dan pengambilan gelar itu dari Polri itu dengan yang dari luar kan perwira sama-sama jadi atasan juga lah untuk Bintara sama. berarti Itu Bribda Agung itu udah melalui semua itu ya? Udah sampai gimana? Akpol berarti ya? Udah sampai Akpol berarti ya sekarang ini? Apa itu? Bribda Agung sekarang udah sampai Akpol kan ya berarti? Enggak, kan saya Bintara. Oh, masih di Bintara. Oke, oke. Saya agak bingung tadi saking banyaknya tahapan-tahapannya. Oke, oke. Ya, tahapan itu bukan kita, misalkan kita satu orang ini bukan maksudnya ngikutin tahapan dari Bintara, dari Tamtama Bintara, itu enggak. Jadi setiap sama penerimaan kan ada jalur pendaftaran Tamtama, Bintara, Akpol, dan oh gitu, jadi beda-beda gitu ya Bribda. Daftar itu kan kita menentukan kita mau masuk jalur Akpol atau Bintara atau Tamtama. Cuman kan masing-masing dan kasih khususnya, terutama untuk Akpol yang nggak bisa sembarangan lulusannya. Gitu. Oh, dan Bribda ini masuknya di Bintara gitu ya? Iya, saya lulusan Bintara. Siap-siap ini. Saya jadi lebih paham nih. Takutnya kan Casis juara yang lain juga agak bingung tentang ada Bintara, ada Tamtama, ada Akpol gitu ya. Oke. Dan karena pendidikan polisi ini kan beragam bentuknya, terus durasinya juga panjang, pasti kan perlu ada persiapan nih. Terutama kan ada persiapan fisik, mental, dan juga mungkin peralatan atau segala perlengkapan yang perlu dibawa. Itu mungkin bisa lebih dijelaskan, Bribda, kayak secara fisik tuh apa yang harus diperhatikan, mental bagaimana gitu. Silahkan. Mau memasuki Lemdik ya, lembaga pendidikan ya? Iya. Oh, Untuk jadi masukin hal-hal
hal-hal secara garis besar ya, hal-hal yang perlu banget nih disiapkan untuk adik-adik yang mungkin sekiranya udah tinggal selangkah atau gimana untuk menghadapi pendidikan. Jadi yang benar-benar disiapkan, yang pertama itu ini untuk semua pendidikan ya, pasti ini adalah hal dasar yang perlu disiapkan untuk semua pendidikan, mau itu Tamtama, Bintara, Akpol, SIPSS, itu saya pikir secara garis besar sama. Jadi yang pertama adalah yang pasti fisik. Um, Fisik itu memang sangat diperlukan, meskipun dari awal daftar itu fisik sangat diperlukan. Nanti waktu pengumuman Pantohir jangan dipikir fisik itu nggak dipakai lagi. Jadi kayak habis tes nanti foya-foya, terus nggak mau latihan, nggak mau pemanasan, nggak mau apalah, karena udah bukan jamnya lagi untuk fisik. Jangan pernah berpikir seperti itu, karena di Lemdik sendiri fisik fisik yang prima itu sangat diperlukan, karena mengingat kegiatan selama 7 bulan atau 5 bulan atau 4 tahun itu sangat diperlukan. Jadi apalagi awal-awal masuk ya, biasanya awal-awal masuk itu karena masih baru, jadi ada tahap apa, orang bilang itu gembleng lah. Jadi di sana benar-benar fisik itu dipakai. Jadi um, masalah fisik benar-benar disiapin. Setelah tes tetap latihan, tetap menjaga stamina badannya, jangan langsung ikut-ikutan yang enggak, karena proses di landing itu masih panjang, terutama yang bintara-bintara itu, karena 7 bulan itu kita bilang, kita lihat pendek, cuman kalau kita ngejalanin di dalam itu kayaknya panjang banget gitu. Makanya fisik Berat ya, bener Bribda. jaga, jangan sampai drop, jangan sampai sakit-sakitan. Nah, yang kedua itu kesehatan. Kesehatan itu faktor juga paling penting, karena di dalam pendidikan itu em, kesehatan itu sangat mutlak untuk satu orang siswa. Jadi siswa itu harus sangat benar-benar sehat selama mengikuti pendidikan. Karena apa? Selama pendidikan, jika siswa itu sakit atau sering masuk rumah sakit atau sering masuk klinik, UKS dan UKS sih, klinik atau tempat medis lainnya, itu akan berpengaruh sama nilai mental kepribadian kalian. Berarti kalian itu um, mempunyai mental yang di bawah rekan-rekan kalian. Rekan-rekan kalian mengikuti kegiatan yang sama dengan kalian dan mereka nggak sakit gitu loh. Tapi kenapa kalian yang dinyatakan lulus sama-sama seperti mereka, mengikuti kegiatan yang sama seperti mereka, cuman kalian yang cepat tumbang. Nah, ini sangat berpengaruh besar terhadap nilai mental kepribadian kalian. Semakin sering kalian jatuh sakit kan, maka mental kepribadian kalian akan makin rendah. Dan mental kepribadian tersebut itu menjadi tolak ukur 3 poin utama untuk nilai kelulusan selama di pendidikan. Jadi yang mikir setelah Pantohir terus masuk pendidikan bisa happy-happy, bisa jalanin aja lah gitu. Itu stigma-stigma yang kayak gitu tuh saya harap dihilangkan dulu. Karena selama pendidikan, yang pertama kita nggak boleh takut ya. Jadi apapun yang ada di depan kita itu harus perlu dipersiapkan dengan baik. Jadi saya bilang sama kalian, buat calon-calon siswa-siswa, hal-hal yang perlu diperhatikan itu seperti kesehatan, terus jasmani, itu sangat perlu diperhatikan untuk di dalam diri sendiri ya. Kalau untuk yang lain-lainnya, saya pikir nggak ada yang perlu disiapkan. Karena di lembaga pendidikan itu insya Allah semuanya disiapkan. Seperti ya semua lembaga pendidikan sih, mau dari Akpol, Bintara, Tamtama, itu semuanya udah disiapkan. Jadi kalau orang bilang kalian masuk cuman cuman pakai baju hitam putih atau baju batik dari kalian pengumuman pun, kalian pasti bakal hidup di pendidikan itu karena semuanya terpenuhi.